itu salah dari mana? Fisik. Lagi ngadain acara. Oke. Gak kedengeran di ini kamera. Iya, mangga. Ya, kan ini ada ini. Ayo mulai, Cok. Oke. Ada hilangnya. Tuh, hitung dong. Biar 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bisik Psikologi, Bincang Asik Psikologi. Oke, senang banget nih bisa menyapa kalian kembali dalam Bisik Psikologi ini, karena di episode sebelumnya juga kita udah ngobrol-ngobrol banyak mungkin ya tentang prokrastinasi. Nah, di episode ke-10 kali ini kita nih bakal ngobrolin hal yang mungkin sebelumnya sering gitu kita dengar, tapi belum terlalu kita terapin gitu karena mungkin sulit gitu ya. Dan aku juga di sini ngebahasnya nggak sendirian tentunya. Di sini udah ada narasumber kita yang nggak kalah keren dan kece, itu ada Kak Syamil. Oke, Kak Syamil ini ikut organisasi apa Kak? Isaac. Oke, Isaac. Sebelumnya juga kita ini seangkatan sama-sama anak semester 5. Oke, seperti yang tadi aku udah mention sebelumnya ya tentang obrolan yang akan kita bahas hari ini, yaitu mengenal diri sendiri. Jadi karena banyak gitu dari kita yang mungkin sering ngerasa bingung dan sebenarnya tuh kita mau atau nggak mau gitu, mana hal yang baik atau hal yang tidak baik, terus juga apa aja kelebihan sama kelemahan yang ada di dalam diri kita, terus juga motivasi dan tujuan yang mungkin kita jalanin gitu untuk di kehidupan. Nah, di episode podcast Bisik Psikologi episode 10 ini kita tuh akan ngebicarain tentang mengatasi kebingungan-kebingungan tersebut yang dengan mengenal diri sendiri gitu, seperti yang tadi aku udah mention. Oke, mungkin langsung aja tanpa berlama-lama kita akan tanya-tanya sama Kak Syamil nih. Sebelumnya Kak Syamil kesibukannya apa akhir-akhir ini kalau boleh tahu? Kalau aku sendiri belakangan ini sebenarnya sibuk kuliah lah, awal-awal kuliah, tugas-tugas kuliah, dan lagi juga semester 5. Yes, kita dibombardir dengan tugas-tugas yang lumayan cukup berat ya. Betul. Dan juga aku paling sibuknya di organisasi aku, yaitu yang udah dikasih tahu juga ke teman-teman, yaitu Isaac. Oke, aku juga pengen tahu nih gimana sih Kak Syamil ini ngebayangin atau cari tahu gitu tentang soal mengenal diri sendiri, kan karena kita nih sering denger ya kayak orang tuh suka bilang kamu tuh harus kenal sama diri sendiri. Nah, untuk Kak Syamil sendiri, untuk istilah kayak gitu tuh apa sih yang Kak Syamil bayangin tentang mengenal diri sendiri? Kalau mengenal diri sendiri menurut aku adalah momen ketika kamu tuh merasa yakin gitu dengan apa yang kamu lakukan dan gak ragu-ragu dalam setiap, mungkin kita sebenarnya tetap ragu-ragu sih dengan atau behavior yang bakal kita lakukan, tapi keyakinan bahwa everything is gonna be alright itu menurut aku adalah puncak kenal terhadap diri sendiri sih. Kalau dari aku sih gitu. Oke. Nah, setelah Kak Syamil tadi udah bilang, jadi kita makin penasaran nggak sih sama apa itu mengenal diri sendiri? Emang sepenting itu kah bagi kita untuk mengenal diri sendiri? Emang kalau misalnya nggak kenal diri sendiri bisa buat orang kesulitan nggak sih Kak untuk hidupnya gitu menurut Kak Syamil? Menurut aku ya. BTW aku pengen nambahin pertanyaan tadi ya, mungkin orang yang mengenal diri sendiri itu yang orang yang mampu menanya why atau kenapa ke dirinya. Jadi menurut aku kan di psikologi juga banyak yang bilang di semester sebelumnya ya, bahwa kita sebagai psikolog itu sebisa mungkin jangan nanya kenapa terhadap seorang, karena pertanyaan kenapa itu sangat menusuk sih ke dalam diri kita. Kenapa saya melakukan perilaku ini, itu deep banget gitu loh. Itu benar-benar proses dimana kita memikirkan kenapa ya gue ngelakuin itu, bukan cuman bagaimana atau apa outputnya, tapi kenapa at the first place. Itu menurut aku hal yang sangat kadang irasional, ada juga pengaruh masa lalu atau pengaruh lingkungan yang membuat kita melakukan sesuatu kan. Jadi menurut aku dengan kita tahu at least kenapa kita melakukan sesuatu dan juga kenapa kita berperilaku, itu menurut aku membuat kita
lebih tegar, lebih kuat, karena orang yang tidak mengenal dirinya menurut aku cenderung ke perilaku FOMO, fear of missing out, dan perilaku yang dilakukan itu kaku dan tidak tahu arah tujuannya itu kemana gitu. Oke, nah kalau misal dari pengalaman Kak Syamil sendiri nih setelah usaha untuk mengenal diri sendiri, apa sih kira-kira manfaat Kak Syamil ini yang didapatkan? Boleh dong dijelasin ke teman-teman sobat bisik psikologi biar termotivasi gitu mungkin untuk meluangkan waktunya supaya dapat mengenal diri mereka sendiri. Yang pasti ya ini anggapan yang banyak orang tahu juga, tak kenal maka tak sayang. This works also for ourselves gitu. Ketika kita tidak kenal diri sendiri ya otomatis kita tuh nggak secinta itu loh sama diri kita sendiri. Jadi pertanyaan apa? Kira-kira buat teman-teman bisik psikologi nih apa namanya manfaat yang Kak Syamil dapatkan gitu dari mengenal diri sendiri yang sekiranya nanti termotivasi buat teman-teman di Ya, manfaatnya tadi you love yourself more, dan juga tadi kita menghilangkan perilaku FOMO yang ada gitu. Karena terkadang kita jatuh pada perangkap bahwa kita melakukan sesuatu itu bukan atas dasar diri kita sendiri kan, atas dasar kemauan orang lain dan juga ekspektasi orang lain ketika kita berperilaku kan. Jadi menurutku manfaat yang paling besar adalah kita lebih kuat secara psikologis untuk berperilaku, bertindak. Kita tidak mudah digoyangkan oleh anggapan publik atau lingkungan kita gitu. Jadi ya resiliensi diri aja gitu. Jadi jangan terlalu ikut-ikutan banget sama apa yang lagi tren atau apa, mungkin lebih ke kenal diri sendiri dulu aja gitu. Menurut aku ikut tren itu nggak apa-apa asal you know your why aja. Kenapa kamu melakukan itu gitu? Karena tahu batasan mungkin ya. Tahu batasannya. Nah, mungkin kita akan bergeser sedikit ke topik yang mungkin Gen Z kenalin gitu. Kita semua kan tahu nih ya bahwa soal quarter life crisis, di mana masa-masa orang tuh dewasa muda itu mengalami kebingungan atau kekhawatiran terhadap sosial hidupnya gitu. Nah, entah berupa keputusan karir, arah hidup, atau arah dukungannya gitu. Nah, di masa ini tuh beberapa orang merasa mungkin baru memulai hidup dari nol lagi kan. Nah, seakan hal yang sudah dilakukan semuanya tuh sebelumnya tuh nggak memuaskan, tapi juga seakan ada tekanan dari diri buat mengambil keputusan. Nah, menurut Kak Syamil sendiri, pengenalan diri sendiri ini tuh ada hubungannya nggak sih sama mempermudah kita saat mengalami quarter life crisis itu? Kalau dari aku sendiri tentu, karena itu yang aku jelasin tadi kan. Ketika kita tahu diri kita itu apa, kenapa kita melakukan sesuatu, kita bakalan lebih sayang dan cinta dong dengan diri kita. Dan buat quarter life crisis sendiri, sebenarnya ya ini hal yang mungkin kita bakalan rasakan. Tapi ketika kita percaya diri kita, ya tadi everything is gonna be alright at the end of the day gitu. Ketika kita percaya bahwa diri kita mampu gitu, dan keyakinan ini muncul ketika kita memang percaya diri kita muncul karena ya kita kenal diri kita tahu ya semuanya bakalan baik-baik saja gitu. Aku bisa menghadapi hal ini gitu dengan kemampuan kapasitas aku, dengan lingkungan aku yang sebagai mana rupanya, dan juga kemampuan untuk merubah hidup sih. Dan itu dimulai dari pengenalan terhadap diri sendiri itu. Oke. Nah, tadi juga kan kita udah bahas nih mengenai awal mengenal diri sendiri gitu. Itu kan sangat penting gitu ya Kak untuk diri sendiri dan banyak manfaatnya juga gitu. Nah, aku juga pengen tahu nih gimana aku ini sebenarnya dan untuk mengenal diri sendiri gitu, baik atau belumnya. Nah, biasanya kan orang-orang tuh mungkin emang belum mengenal diri sendirinya gitu dengan baik untuk menunjukkan ciri-ciri apa aja sih dan bagaimana biasanya mereka menghadapi hidup, terutama saat berada dalam situasi yang tidak menyenangkan. Nah, jadi pertanyaannya mungkin kira-kira ciri-ciri apa aja sih dan bagaimana mereka biasanya menghadapi hidup terutama saat dalam situasi yang tidak menyenangkan gitu. Gimana? Sorry. Biasanya kan orang-orang mungkin belum mengenal diri sendiri gitu kan. Nah, dengan baik gitu untuk menunjukkan ciri-cirinya tuh apa sih dan bagaimana biasanya mereka tuh menghadapi hidup terutama saat berada dalam situasi yang mereka nggak senangin gitu. Oh ya, dari berarti tentang step-stepnya yang bisa dilakukan untuk mengenal diri lebih jauh. Kalau menurut aku self reflect, kasih ke diri kamu tuh tempat untuk sendiri, kasih diri kamu tempat untuk bisa refleksi diri, seperti kayak meditation mungkin kalau di Islam mungkin kita bisa sholat tahajud sih menurut aku nggak sering juga sholat tahajud sebenarnya, tapi sholat tahajud itu tuh momen ketika
kita tuh nggak dipanggil gitu kalau kata temen aku, tapi kita datang gitu untuk melaksanakan itu kan. Biasanya sholat itu ditandai dengan azan kan. Iya, benar. Gitu. Jadi kita dipanggil, kita with that serenity gitu, kesendirian, kita ibadah kepada Tuhan gitu. Dan itu menurut aku momen yang sangat tepat gitu untuk kita refleksi. Dan mungkin kalau untuk lebih jauhnya, kalau aku sendiri I do journaling gitu. Aku journaling, ini juga dikasih tahu sama dosen-dosen psikologi untuk gratitude journaling. Tapi emang yang penting menurut aku adalah daily journaling aja gitu. Kayak kita nulisin perilaku kita dalam sehari ini apakah align Apa dengan yang goals kita kita, rasain. apa yang kita rasain, apa yang udah kita lakukan, gimana kondisi lingkungan kita, apakah itu sesuai dengan goals kita ke depannya, apakah ini akan mendukung kita. Itu bakalan ningkatin ya self awareness kita, kayak lingkungan kita, diri kita align nggak dengan lingkungan kita gitu. Oke, nah ngomong-ngomong soal self journaling, menurut Kak Syamil sendiri itu penting nggak sih? Apa mungkin manfaatnya buat kedepannya buat diri kita tuh apa gitu? Kalau menurut aku sangat penting ya. At least kalian harus coba sih nulis at least apa yang kalian pikirkan. Dan mungkin di awal tuh kalian bingung sih nulis itu kayak Bener. nulis itu kita nulis apa ya gitu. Iya. Karena ya kita nggak biasa kan. Tapi ada pikiran aku nggak tahu nulis apa aja, itu tulis aja gitu. Karena itu sebenarnya kita emang terhambat aja buat nulis. Lama-lama bakalan lancar aja gitu kita nulis apa yang kita pikirkan, dan itu yang dibutuhkan gitu. Habitnya mungkin dari awal susah, tapi emang lama-lama kita mau building that habit gitu, habit menulis. Biar walaupun awalnya dipaksa, lama-lama kan terbiasa gitu ya. Nah, oke, sobat Bisik Psikologi, aku sendiri pun makin jadi termotivasi nih untuk berusaha mengenal diri sendiri. Mungkin teman-teman di rumah juga. Namun tentunya proses ini kan untuk mengenal diri sendiri itu kan awal proses yang panjang dan berlapis. Nah, menurut Kak Syamil sendiri, kira-kira apa sih langkah awal utama dan usaha-usaha yang perlu aku dan mungkin sobat-sobat yang ada di rumah nih ngelakuin gitu supaya kita semua bisa mengenal diri sendiri? Kalau dari aku, jangan takut bosan gitu. Kita hidup di dunia dimana kita banyak banget impulsnya dari luar kan, terutama sosial media sih. Sosial media benar-benar short type video kayak shorts, reels, dan juga TikTok. Itu kok bukannya menyerang aplikasi tersebut, tapi I'm just saying that those application put your brain into always fill. Jadi otak kalian tuh bakalan selalu terisi dan kalian nggak ada ruang untuk berpikir tentang diri kalian sendiri gitu loh. Kalian selalu bernafsu untuk membuka scrolling lagi karena lebih banyak mungkin chemicals dopaminnya lebih banyak gitu dibandingkan dengan berdiam diri dan refleksi dalam diri sendiri. Jadi menurut aku, take your time gitu, take a deep breath, go out without your phone, eat without your phone, and di kelas gitu jangan buka HP, sebisa mungkin jangan buka HP gitu, taruh di tas atau di tempat-tempat yang sepi gitu. Jadi ya take your time alone aja sih menurut aku. Oke, Gitu. bagus banget, insightful banget. Mungkin kita akan masuk ke pertanyaan terakhir nih dari aku. Kira-kira untuk pertanyaan terakhir ini, apa sih Kak tips dan pesan gitu dari Kak Syamil sendiri untuk mereka yang masih kebingungan lagi-lagi dalam usahanya untuk mengenal diri mereka sendiri? Kalau dari aku kan self reflect ya. Tapi self reflect bakalan susah kalau kita refleksi diri doang, tapi kita nggak punya acuan yang jelas kan. Jadi first create a goal gitu. Kayak diri kamu tuh mau jadi kayak apa sih? Kayak bikin suatu type of goal yang pengen kamu capai. Terus kamu bisa refleksi nih, apakah perilaku yang aku lakukan saat ini, terus juga teman-teman yang punya saat ini itu merepresentasikan menuju goal itu. Jadi ya kita harus punya goal yang jelas dan punya goal yang jelas, dan dengan hal itu kita bakalan lebih aware kan dengan surrounding kita, dengan perilaku kita. Jadi mana kita juga harus punya kemauan untuk berubah gitu. Jadi dengan kita punya kemauan untuk berubah, kita bakalan lebih mudah dapetin goals itu gitu. Oke, aku rangkum sedikit. Jadi buat teman-teman nih yang masih kebingungan kira-kira gimana sih caranya untuk mengenal diri sendiri, mungkin tadi kita harus tahu nih tujuan kita tuh apa gitu. Nah, setelah kita tahu tujuan kita harus mungkin berkomitmen ya kayak untuk ngelakuin step by stepnya, karena emang nggak mudah gitu. Nah, oke, mungkin karena udah habis pertanyaannya, segitu aja untuk Bisik Psikologi. Sekali lagi terima kasih untuk Kak Syamil yang sudah meluangkan waktunya
untuk datang ke basic psikologi. Semoga nggak kapok dan akan Yes. mau datang lagi. Let's go. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.